Have you? Sudah download SAP-nya belum dari website Gunadarma? Guys, can you please answer my question? Sudah. Mana? Apa? Materinya apa saja? Hari ini adalah materi dari saya. Memulai minggu depan sesuai dengan topik yang ada di SAP. Oke. Sudah atau enggak kalian lah yang paham, berarti hari ini saya lanjut untuk materi dari saya. This is very simple because in my opinion, this topic is very useful for you. How to make your English be good in making sentence. Yeah, when I am explaining my topic for today, please you can turn off the camera or you can turn on it, but please mute the microphone. At the end, you have time to ask. Please raise your hand at the end of this class if you want to ask. Thank you. I will share my screen to all of you. Yeah, can you see my screen now, guys? Alex? Yes, sir. Yeah, thank you. Ya, hari ini kita belajar bagaimana how to learn a little bit about sentences in English. Ada dua jenis kalimat usually in English we find, bukan dalam bahasa Inggris, actually in all languages ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau sering disebut dengan verbal sentence, ya. Ada juga nanti yang kedua disebut dengan non-verbal sentence. Kita mulai dari jenis-jenis kata dulu. Yang pertama adalah kata kerja. Apa sih kata kerja? Jadi kamu lihat di screen kamu, kata kerja adalah kata yang menunjukkan adanya perbuatan atau kegiatan. Ya, verb is a part of speech that expresses action, being, or state of being. Jadi kata kerja menurut Webster adalah sebuah kosakata atau jenis kata yang menjelaskan tentang kegiatan, ya, keadaan atau keadaan sesuatu. Nah, kata kerja biasanya menunjukkan aktivitas atau gerakan. That's called verb. Nah, yang pertama kita harus memahami what is verb. Jadi ada jenis-jenis kata kerja, guys. Sorry, ini sudah saya singkat tadi malam, saya ganti filenya dulu. Sorry, this is not. Which one is it? Verbs, non-verbs. Yeah, can you see my screen now? Not yet? No, No, sir. How about this one? Still. This one? Can you? Not yet? Maybe this is.
Ya, you got it? Yes. Alright. Ya, saya ulang ya. Ini yang paling simple karena itu terlalu panjang, jadi saya buatkan. Saya ulangi lagi. Saya hanya menjelaskan paling lama 30 menit. Setelah itu sesi tanya jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah paham. Nah, ini kata kerja dibagi menjadi 3. Kita sudah mempelajari kata kerja itu dari waktu SD, SMP, dan SMA. Apalagi SMA kalian sudah belajar tenses of course. Ya, saya pernah jadi guru di SMA dan SMP selama 6 tahun, jadi saya masih tahu apa saja sih materinya yang kalian pelajari gitu ya. Oke, jadi kata kerja itu saya bilang tadi adalah mengungkapkan atau menerangkan kegiatan atau aktivitas. That's called a verb. Di dalam bahasa Inggris, kita mengenal ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, verb 1 usually is used for simple present, future, and then command and modals. For example, kalian bahasa di simple present ya, kata kerja pertama itu selalu dipakai, contohnya I teach you every Saturday. Nah, inilah kata kerja yang bentuk pertama. Ini adalah simple present ya. Simple present. Saya nggak menjelaskan lagi karena ini secara umum saya jelaskan, saya tidak menjelaskan dulu apa simple present karena ini sebenarnya sudah dipelajari. Nah, yang pertama adalah simple present. Yang kedua, bentuk pertama itu dipakai oleh kalimat future. Contohnya kalian akan ke mall nanti malam. Jangan ke mall dulu tapi ya. You will go to Kelapa Gading Mall this afternoon. Lihat di sini, ini adalah kata kerja bentuk pertama. Tapi akan diketahui ini future karena ada kata will di sini. Nah, ini jenis kalimatnya adalah simple future. Nah, yang pertama simple present, kedua simple future, ketiga adalah kalimat suruhan. Contohnya, ambilkan saya kue itu, bring me the cake. Ini adalah kalimat suruhan yang didahului oleh kata kerja. Pasti kata kerjanya itu adalah bentuk pertama, ya. Oke, yang keempat adalah ini namanya command. Nah, yang keempat kalimat ini simple present, simple future, command, dan kalimat yang menggunakan modals. Siapa? Saya contohkan di sini Mugni. Mugni harus must come to his girlfriend's party. Lihat di sini, must adalah sebuah modals. Nah, diikuti harus bentuk pertama. Ya, jadi inilah ciri-ciri bentuk pertama di dalam bahasa Inggris, guys. Secara singkat saya jelaskan bahwasanya bentuk pertama ini memang yang paling sering kita gunakan di dalam percakapan sehari-hari. Mulai dari kalimat simple present, setelah itu nanti ada simple future, dimulai dengan kata will atau shall nanti. And then ada kalimat perintah disebut dengan command. And then ada kalimat modal. Ini modal bukan modal tentang ekonomi, guys. Modal itu artinya yang kalian pelajari dulu adalah bentuk atau mode yang menerangkan sebuah kata kerja. Ada have to, has to, must, ada can, ada could, ada may, might, itu jenis-jenis modal. Nah, jadi secara umum simple present kalimat verb 1 itu dipakai oleh
4 jenis kalimat ini. Ya, oke, kita masuk ke bentuk kedua. Saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa bentuk kedua ini. Kenapa saya suka bentuk kedua ini? Karena bentuk kedua ini adalah menjelaskan pengalaman masa lalu. Ingat, apalagi manusia tidak terlepas dari kenangan masa lalu. Nah, untuk menjelaskan kejadian masa lalu, pakailah bentuk kedua. Di sini saya buatkan contoh yang bukan regular. Saya selalu ingatkan ke kalian bahwasanya kalimat-kalimat di tes Inggris, TOEFL, IELTS, dan segala macamnya nanti, kebanyakan menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kita kan dulu ada beberapa guru di sekolah kalau siswanya pengen tahu bentuk kedua dan ketiga disuruh maju ke depan, apalagi khususnya di regular, irregular verb. Kalau saya sih bilang jangan menghafal. Kalau menghafal kalian akan cepat lupa. Maksud saya mungkin dengan banyak main game, dengan banyak baca buku, pokoknya dengan banyak berpetualang dengan kosakata bahasa Inggris biasanya, pasti kalian akan menemukan kosakata yang memang tidak beraturan ini. Nah, ada saya ketika melakukan penelitian, kata-kata kerja yang tidak beraturan inilah cara ucapnya malah salah karena memang tidak sering mungkin dianalisis oleh gurunya. Nah, contohnya ini kebanyakan mahasiswa bilangnya broke, ya. I broke a cake last night. Bukan broke, ini salah, ya. Tapi yang benar adalah brought, ya. Jadi yang benar adalah brought, ya. Cara ucapnya yang brought. Contohnya tadi malam pacar saya bawa kue ulang tahun. My girlfriend brought me a birthday cake last night because last night was my birthday. Jadi brought. Nah, jadi bentuk kedua ini hanya digunakan oleh simple past. Di bahasa Inggris ada katanya 16 tenses. Meskipun ada ribuan tenses, maksud saya adalah biar kamu paham, hanya simple past lah yang menggunakan bentuk kedua. Ya, ingat itu, hanya simple past lah yang menggunakan bentuk kedua. Itu uniknya simple past, ya. Jadi menjelaskan kejadian yang masa lampau yang memang dia spesifik, pakailah simple past. Contohnya, minggu lalu kan kita memang belajar, tapi hari ini juga belajar, mungkin minggu depan juga belajar. Tapi kalau saya mau menekankan kejadian yang minggu lalu, saya pakailah bentuk kedua. Contohnya, I saw you last week, ya. We studied last week, ya. Kita bertemu kemarin. I met you last week. Meskipun hari ini bertemu, tapi saya hanya menekankan yang minggu lalu. Itulah ciri uniknya simple past. Jadi harus jelas waktunya kapan, ya. Meskipun kita sarapan setiap pagi seumur hidup kita, tapi kalau kamu hanya mau menjelaskan tentang sarapan kamu yang tadi pagi, pakailah simple past. Contohnya, saya makan nasi uduk tadi pagi. I ate nasi uduk this morning, gitu, ya. Jadi pengalaman masa lalu itu memang kenapa masa lalu itu selalu unik? Karena masa lalu tetaplah berlalu, ya. Masa lalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Hidup kita ini, waktu meskipun Kamis ini, Kamis lalu, Kamis depan, Kamis selanjutnya, tetap hari Kamis. Cuma waktunya tidak akan pernah berlalu. Contohnya gini. Minggu lalu kita ketemu, sekarang ketemu, tetap di hari Sabtu. Tapi kan belum tentu perasaan kamu minggu lalu dengan hari ini sama. Belum tentu jumlah alis mata kamu sekarang dan kemarin sama. Nah, jadi simple past itu unik banget. Jadi simple past adalah kalimat yang memang menceritakan tentang masa lampau. 1 detik yang lalu pun itu adalah masa lalu kita, guys. Ya.
Jadi itu uniknya simple past. Ya, kita lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini dipakai untuk kalimat perfect, ya. Kalimat perfect. Apakah itu present perfect, apa itu past perfect, pokoknya yang perfect. Di bahasa Indonesia disebut dengan kalimat sempurna. I have met you before. Saya sudah pernah ketemu kamu loh. Nah, ini pasti bentuk kedua. Kalau saya bikin I met you last week. Nah, sama-sama met, guys. Tapi bisa dianalisis, kamu pasti bisa mengetahui ini bentuk keberapa sih. Sama-sama met, di atas juga met, di sini juga met. Ini pasti past perfect karena ada have-nya. Ada have, ada has nanti untuk she, he, it, ya. Jadi kalau ada have, has, had pasti diikuti oleh bentuk ketiga kata kerjanya. Sedangkan kalau untuk simple past, subjeknya itu langsung bertemu dengan bentuk kedua. Nah, itulah bedanya bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Ya, saya ulangi, bentuk pertama biasanya digunakan untuk kalimat simple present, simple future, command, dan kalimat yang mengandung modals. Ya, oke. Bentuk kedua hanya digunakan untuk kalimat mengenai masa lampau atau disebut dengan simple past. Nah, kalimat yang ketiga, kata kerja ketiga itu bentuknya digunakan untuk kalimat perfect, sudah atau telah. Oke. Nah, itulah mengenai kata kerja. Nah, kita lanjut. Apa sih jenis yang bukan kata kerja? Yang bukan kata kerja ada 3. Pasti kamu sudah paham. Contohnya, ya, kata sifat. Kata sifat adalah ciri-ciri atau karakter dari sebuah benda. Contohnya, ini rambut saya ini kan benda. Ya, apa sih sifatnya? Sifat itu bukan hanya dimiliki manusia, guys. Sifat maksudnya adalah ciri-ciri atau karakter. Ya, jadi rambut saya ini ciri-cirinya apa sih? Hitam, berarti black. Itulah sifatnya. Pendek, short. Ya, kalau keriting curly, lurus straight. Nah, itu kan benda yang bisa dilihat. Nanti kita belajar kata benda di bawah setelah kata sifat, tapi saya jelaskan secara singkat. Benda juga ada yang tidak terlihat atau abstrak. Makanya kalau bercandaan anak remaja sekarang kan kalau bilang wajah temennya agak-agak gimana gitu, kamu ngomongnya muka kamu abstrak banget gitu, kayak setan berarti ya. Nah, abstrak artinya tidak terlihat secara kasat mata. Contohnya di bahasa Indonesia biasanya diakhiri dengan akhiran an. Contohnya kemunafikan, ya, kebencian, persahabatan. Nah, inilah benda-benda yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi kata benda yang abstrak itu biasanya memang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya, cinta nggak bisa dilihat. Makanya cinta termasuk benda yang abstrak. Oke. Nah, cinta ada nggak ciri-cirinya? Ada. Ada yang cinta yang munafik, ada yang cinta pura-pura, ada yang cinta penuh, ada yang cinta setengah-setengah. Nah, itu adalah ciri-ciri cinta. Oke. Hati bisa nggak dilihat? Bisa kalau di ronsen. Hati maksudnya secara kasat mata bisa ya dilihat ya. Tapi benda yang dimiliki hati apa? Yang tidak bisa dilihat, perasaan. Karena hatilah yang merasakan. Apa ciri-ciri hati? Munafik, brengsek, ya kan? Egois, manja, ya kan? Itu adalah ciri-cirinya hati. Jadi yang selama ini yang tidak mengerti tentang benda harus tahu. Benda ada 2, kalau jenis bentuknya disebut dengan concrete dan abstrak. Tapi dari jumlah ada yang plural, ada yang singular. Nah, kita langsung masuk saja ke kata benda. Nah, kata benda katanya a word, sebuah kata yang merujuk kepada orang, ya, place, tempat, dan juga sesuatu. Sesuatu itu banyak. Itulah yang saya bilang tadi. Sesuatu itu bisa berbentuk yang abstrak dan konkret.
Oke. Nah, jadi dua jenis kata ini, benda dan sifat, ini memang seperti pasangan suami istri yang tidak terpisahkan sehidup semati. Sama dengan kamu mungkin dengan soulmate kamu ya. Tidak terpisahkan kemana-mana gandengan tangan terus. Nah, seperti itulah adjective dan noun. Karena kata benda lah yang memang memiliki sifat. Ada benda pasti ada ciri-cirinya. Oke, meskipun tadi bendanya itu adalah benda yang tidak terlihat. Gitu. Ya. Oke, contoh salah satunya selalu kamu ingat bahwasanya oh iya ya, perasaan kan tidak bisa dilihat, berarti bendanya benda abstrak. Ada nggak ciri-cirinya? Ada, sedih, bahagia, galau, munafik, kejam, ya. Oke. Nah, itulah jenis kata benda. Nah, kata yang terakhir adalah kata keterangan. Nah, ini yang sering muncul nanti di saat kita mempelajari tenses atau apa namanya simple present, simple past. Kalau simple present kan ada every day, every week, every. Kalau di future nanti ada next ya. Kalau continuous nanti ada now, at the moment, at this present. Nah, kalau simple past ada yesterday, 2 weeks ago, last week, last month. Nah, jadi di tenses itu pasti kita akan menemukan kata keterangan. Kata keterangan juga ada 3 guys. Kalau tadi kan saya bilang hanya keterangan waktu kayak today, every day, last week. Tapi ada kata keterangan tempat. Ya. Kalau kita ini pasti udah paham lah. Di sana, di sini, di rumah, di hatimu, di hatiku, ya, di kepalamu, di matamu, ya. Jadi inilah tempat. Nah, ada kata keterangan waktu yang tadi seperti saya bilang, kapan sih kegiatan tersebut? Kenapa tenses itu memang selalu ada keterangan waktunya? Karena tenses itu saya ingatkan kepada kalian yang selama ini mungkin belum paham, tense itu adalah waktu. Jadi kamu yang selama ini, tense itu ya tenses. Iya, maksudnya tense adalah waktu. Jadi pergunakanlah kalimat kamu sesuai dengan kegiatan tersebut atau kejadian tersebut terjadi pada saat kapan gitu. Jadi tense itu adalah waktu. Memang di dunia kedokteran tense itu adalah tensi, ya. Tapi beda tense di bahasa dengan tense di bahasa kedokteran. Jadi bedakan itu. Itulah uniknya bahasa Inggris. Satu kata, tapi nanti penempatannya akan berbeda sesuai dengan di bidang mana dia. Gitu. Contohnya di bahasa kamu nanti di bahasa pemrograman ada namanya sinteks. Sinteksnya anak komputer dengan sinteksnya anak bahasa ada kesamaan, ada perbedaan. Gitu. Ya. Jadi contohnya di kamu nanti ada namanya numeric, string dan segala macam. Nah, string juga ada di dunia pakaian. Kan ada G-string, ya kan? Nah, jadi beda nanti maknanya. Satu kata tapi maknanya beda-beda. Ya guys ya. Jadi uniknya belajar bahasa itu nanti kamu budayanya makin banyak, pembawaannya luas ya. Di saat ngomong juga nanti kayak cinta lora, khususnya bahasa Inggris. Ya, jadi kalau selama ini kamu membenci atau tidak suka bahasa Inggris, salah. Karena sebenarnya bahasa itu, khususnya bahasa Inggris, sebenarnya adalah seperti pendamping masa depan kamu. Ingat kata-kata saya ini, ya. Jadi nanti kamu tidak ilmu kamu komputer itu sudah genius, ya, sudah genius banget. You are very expert in designing program, in constructing hardware and etc. Tapi kamu tidak bisa promosi nanti when you don't know English gitu. Karena memang di saat presentasi kamu ada project presentasi dalam bahasa Inggris. Karena nanti dunia kerja kamu bukan hanya lokal, bukan hanya Jakarta, Indonesia sekitarnya, tapi sudah abroad gitu, nationwide. At least you know English, ya. Oke, jadi itulah penjelasan saya hari ini guys. Saya ulangi lagi dari awal ya. Jadi ada 4 jenis kata di bahasa apapun yang perlu kita kuasai di saat mempelajari bahasa itu sendiri. Karena nanti di saat kita membentuk kalimat, 4 kata ini selalu terpakai.
Ya, tadi ada kata kerja yang pertama yang beda dengan 3 kata yang terakhir. 3 kata terakhir tadi ada kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Jadi 4 jenis kata ini sebenarnya adalah awal kita mempelajari bahasa. Karena di saat kita, when you make a sentence, kamu nanti menggunakan 4 jenis kata ini. Oke. That's all my presentation for today. Thank you so much. If you have any question related to my explanation just now or our topic for today, please raise your hand and open up your camera and your microphone. Thank you. Silakan. Oke, kalau sudah diskusi seperti ini, semua monitornya dibuka atau kameranya? Kalau tadi di saat saya menjelaskan nggak apa-apa guys, karena saya tidak melihat di saat saya menjelaskan, kamu bisa sambil tiduran, makan gorengan, ngopi. Yang penting kuping kamu selalu mendengarkan penjelasan saya, ya. Tapi di saat saya sudah selesai menjelaskan, dibukalah layarnya lebar-lebar. Makanannya diumpetin dulu ya. Jadi sekaranglah waktunya kita sharing. Silakan. Inilah enaknya online ya. Jadi kita bisa, kadang-kadang juga saya kalau sebagai peserta seminar nih kan kadang-kadang 2-4 jam. Saya sambil ngerokok karena saya kan hanya mendengarkan kan. Tapi di saat diskusi saya baru open camera. Itu guys. Ya COVID ini juga banyak manfaatnya, apalagi buat kalian yang malas ke kampus ya. Jadi enak banget. Jadi di rumah aja habis belajar tidur, ntar lagi alarm bunyi, oh berarti ada kelas lagi, kan nggak perlu ke kantin ngabisin duit kan. Biasanya kan kalian ke kantin 2 jam, habislah duit itu 50.000 kan, kopi 2 gelas. Perokok itu sebungkus sudah 20.000, belum lagi kalau traktir teman-temannya kan, gitu. Jadi waktunya sekarang nabung lah ya. Nanti kalau pas masuk kita uang kamu banyak lah ya. Bagi-bagilah nanti sama yang orang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Any question guys? Wajahnya masih sumringah-sumringah dan ada yang sedikit sendu-sendu, mungkin lagi galau ya. Kalau habis diputusin pacar, ditinggalkan dulu sebentar rasa galaunya guys ya. Di sini sudah terlihat wajah-wajah ganteng karena yang cantik-cantik. Oh ada ini, ada Alia, ada Rahmawati, ada Damara. Untung saja ada perempuan di sini. Kalau enggak, ini udah laki-lakinya ini. Oh, lumayan banyak di kelas ini perempuannya ya. Ada Rahmawati, Sylvia, Damara, Devi. Adalah bunga-bunganya di kelas. Kalau laki semua kan kayak di STM gitu, berantem mulu kerjaannya. Ya guys, kalian ini kok sepertinya malu-malu kucing ya. Di saat bertanya, ada waktunya malu-malu. Nanti pas di rumah, baru dia ini Arik Novel ini kalau bisa nanti jangan cahaya lightingnya nggak seperti itu. Oh. Yes. Jadi nggak kelihatan muka kamu. Nanti seperti yang kita omongin tadi, kamu bendanya terlihat abstrak jadinya. Bercanda ya. Kadang-kadang memang harus seperti ini. Mana lagi yang abstrak di sini mukanya. Salty, where are you? Can you open up the camera? Yes, sir. Oh, kamu laki-laki. The camera is open. Yeah, it's already open. Yeah. Gak usah malu-malu lah. Kadang mungkin menurut kamu jelek, ya kan? Tapi menurut Alia kamu itu ganteng banget kan, relatif.
Jadi tidak usah malu-malu. Ya, guys, kalau nggak ada pertanyaan, saya kan selalu bilang, ini kelas internasional dan saya biasa mengajar orang-orang Philippines, Thailand. Mereka sudah terbiasa ketika nggak ada pertanyaan berarti sudah memahami materinya. Jadi tolong nanti di-download materinya, guys, silabusnya. Jadi mulai minggu depan, ini ketua kelasnya siapa ya di sini ya? Coba Alex. Jadi Alex, ketika nanti sudah kamu download, kamu screenshot saja atau filenya kamu download, nanti kirim ke WA saya biar saya tahu list topik kamu dari minggu depan sampai akhir, ya. Baik, sir. Ya, thank you guys. I'll see you next week. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, my pleasure. Thank you, sir. Thank you, Semangat ya. sir. Jaga kesehatan terus. Thank you, sir.